المدني وشيخنا محمد أرشد البنجري وشيخنا زين بن عبد الغني وشيخنا أبينا إبراهيم بن محمد وشيخنا محمد أحسن وشيخنا عبد السيد الرفاعي شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, semoga Allah mencurahkan ridha, rahmat, ampunan dan senantiasa syafaat Rasulullah melimpah kepada kita dunia wal akhirah. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Segala apapun yang ditakdirkan, ditentukan oleh Allah kepada kita semua, itu sesungguhnya yang terbaik menurut Allah untuk kita, walaupun menurut nafsu kita tidak baik. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang menimpa kepadamu yang tidak engkau senangi, yang tidak nyaman, tidak engkau sukai terjadi kepadamu, tetapi itu takdir dari Allah menimpa kepada kita, berarti yang terbaik menurut Allah untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa sarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang engkau senangi yang begitu begini, tapi menurut Allah itu membahayakan untukmu, sehingga yang kesukai Allah hindarkan dan membahayakan. Wallahu ya'lamuna wa antum la ta'lamun. Allah amat maha mengetahui apa-apa yang terbaik menurut Allah untuk kita, apa-apa yang membawa bencana akhirat untuk kita. Wallahu ya'lamuna wa antum la ta'lamun. Kita tidak mengetahui. Maka oleh sebab itu selalulah kita diperintah oleh Allah, ana inda zonni abdi bi. Aku selalu menurut prasangka yang disangkakan hamba kepadaku.
Kalau mereka berbaik sangka kepadaku dengan segala apapun yang Allah datangkan kepada kita, kita berbaik sangka. Walaupun sakit, difitnah orang, dijelek-jelekan orang, dapat cobaan, ujian yang bermacam-macam, berbaik sangka, maka buahnya pasti baik. Walaupun awalnya penuh goncangan. Tapi kalau sesuatu yang menimpa kepada kita, kita berburuk sangka. Oh, kenapa begini? Kenapa begini? Allah enggak adil, kenapa begini? Lalu kita buruk sangka kepada Allah. Maka buahnya pun buruk karena buruk sangka kita tadi. Maka itu berpikirlah positif, energi yang positif. Apapun yang terjadi, belajar kita menerimanya. Pasti ada hikmah Allah yang tidak aku ketahui. Maka itu, mari kita lihat satu keindahan Allah untuk hamba-hambanya yang Allah cintai. Man lam yuqbil Allah bimuladafatil ihsani Quyida ilaihi bisalasil imtihani. Siapa yang senantiasa mendapat nikmat dari Allah, rezekinya berlimpah, kesehatannya didatangkan, keluarganya nyaman, semua Allah berikan kenikmatan berupa kenikmatan dunia. Tetapi ketika mereka mendapatkan kenikmatan dunia tersebut, mereka lalai dari mengingat Allah, jauh dari Allah, melupakan Allah. Bahkan Allah Akbar, dengan nikmat itu digunakannya untuk maksiat, untuk berbuat dosa. Diberi nikmat tambah jauh dari Allah, diberi nikmat tambah jauh, tambah lalai, tambah lalai, tambah lalai, tambah lupa kepada Allah. Tapi Allah sayang kepada ini orang, maka Quyida ilaihi bisalasil imtihani, maka Allah akan menyeret, menarik orang-orang yang lalai tadi, orang-orang yang lengah tadi, orang-orang yang lupa daratan dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah tadi. Karena Allah sayang, Allah seret, Allah tarik untuk kehadirat Allah, untuk dekat dengan Allah, untuk menangis di hadirat Allah, untuk beristighfar, untuk bermunajat, untuk bangun di tengah malam. Dengan apa? Dengan Allah datangkan cobaan-cobaan, ujian-ujian, kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan dalam hidupnya, sehingga dapat cobaan tadi, dapat ujian tadi, dapat kesakitan tadi, dapat fitnahan dan goncangan-goncangan yang bermacam-macam, baik ekonomi, rumah tangga, keluarga. Tujuannya apa? Lalu dia berhampir kepada Allah, lalu dia berdekat diri kepada Allah, lalu dia meminta ampun kepada Allah. Yang asalnya enggak sholat karena bermasalah macam-macam, 5 waktu rajin. Yang enggak pernah tahajud. Yang enggak pernah ke pengajian, datang ke majlis. Ini sebenarnya cara Allah agar orang itu dekat dengan Allah. Ini tanda Allah sayang. Kebanyakannya orang tahan ujian ketika dapat cobaan, tapi sedikit yang tahan ujian ketika dapat nikmat. Maksudnya apa? Betapa banyak orang dapat nikmat yang saya rajin sholat, beribadah, dapat nikmat yang berlimpah, lupa ibadah, lupa zikir, rumah dilupakan, semua sibuk
dengan kemewahannya, lalai dari Allah. Banyak. Tapi ketika orang itu dapat cobaan, dapat ujian yang pasti dan lalai, lalu berhampir kepada Allah. Ketika naik kapal pesiar yang besar, mungkin besarnya anggaplah seperti pondok kita ini. Kolam renangnya ada, segala macamnya ada, kafenya ada, segala macam. Paparan bolanya ada kok. Kayak satu tempat yang indah, berenang banget, berlabuh satu pulau. Nyantai, macam-macam, lupa. Ketika datang ombak, badai besar, gelombang besar, kapal goyang, angin bertiup kencang. Kira-kira ketika itu apa yang terjadi? Tapi harus sebut Allah, ya Allah, la ilaha illallah, pasti dekat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Berdoa terus, ya Allah, ya Allah. Hambar, semuanya sudah, segala kenikmatan Allah hambar sudah lepas semuanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi sudah nyampe di pantai, lupa lagi. Allahu Akbar. Maka itu sebenarnya cobaan yang datang dari Allah kepada kita, berupa apapun bentuknya, itu adalah bentuk kasih sayang Allah agar orang itu dekat dengan Allah. Diberi nikmat tambah jauh, maka Allah tarik dengan rantai cobaan ujian agar mendekat kepada Allah. Jadi keduanya itu bagi orang yang beriman, kalimat terindah adalah Alhamdulillah. Bagaimana kalam hikmah dari Imam Ibnu Athaillah selanjutnya? Man lam yashkurin ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah lalu dia melupakan nikmat dari Allah, dia tidak mensyukuri nikmat itu. Apa itu syukur? Syukur itu dia merasa dalam hatinya bahwa ini nikmat datang dari Allah, lalu lidah mengucapkan Alhamdulillah, lalu menggunakan anggota badan taat ibadah kepada Allah. Itu tanda syukur. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah lalu dia tidak mensyukurinya, maka hati-hati. Berarti nikmat itu pelan-pelan akan dicabut oleh Allah. Berarti alamat Allah akan melepaskan nikmat itu. Waman syakaraha, tapi bila dia bersyukur, waqad qayyadaha bi'iqaliha. Dapat nikmat, dia sadar nikmat datang dari Allah, bergembira karena datangnya dari Allah, digunakan untuk taat ibadah kepada Allah, maka tanda dia mengikat itu nikmat. Nikmat itu gak hilang, terus akan Allah tambah. Terus Allah akan tambah, terus akan Allah tambah. Dan Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita,
Siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka yang banyak apalagi. Yang sedikit aja sudah, aduh sedikitnya dapat, sedikit. Maka yang banyak apalagi tidak akan syukur, dia akan lupa. Man lam yashkurin nas la yashkurun. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Yang maksudnya apa? Contoh, ada seseorang yang membantu kita dalam segala hal, nganterin beras, nganterin makanan. Ketika kita diberikan sesuatu oleh seorang tersebut, mulut kita alhamdulillah, ingat Allah. Tapi orang yang ngantarin wasilah tadi kita abaikan, dari Allah juga. Lalu kita nggak abaikan, itu sama tidak bersyukur kepada Allah, nggak berterima kasih kepada makhluk yang Allah datangkan dia sebagai wasilah, tapi dia melupakan makhluk yang wasilah tadi. Walaupun ribuan kali punya alhamdulillah digunakan apa, tetap tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Mengabaikan wasilah yang Allah. Berterima kasih kepada makhluk, wasilahnya bersyukur kepada Allah. Kadang-kadang manusia lupa kacang akan kulitnya. Banyak seperti itu. Maka walaupun dia dapat macam-macam, tapi wasilahnya dapat ini, kenapa? Sebab ini, dapat ini sebab ini. Lalu dia lupakan, bahkan betapa banyak air susu dibalas air tuba. Nauzubillah. Biarlah kita pandai, hamba yang pandai bersyukur akan nikmat Allah dan berterima kasih, berkelakuan baik, membalas kebaikan orang-orang yang asbab orang tadi Allah datangkan wasilah kebaikan untuk kita. Kemudian satu hal yang perlu kita waspadai, khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrajan maka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika, hendaklah engkau takut yang bersangatan, cemas yang bersangatan, sedih yang bersangatan jika engkau selalu mendapat nikmat dari Allah. Hati-hati, dapat terus nikmat, kekayaan melimpah, rezeki melimpah, kemasyhuran terkenal, dipuji orang, disanjung orang, semuanya serba. Perlu kita khawatirkan ini, perlu kita takut. Kenapa? Akan tetapi wadawami isaatika ma'ahu, tapi engkau terus-menerus berbuat maksiat, engkau terus-menerus melanggar perintah Allah, mabok, judi, apa lagi? Zaman sekarang apa lagi? Narkoba, dan segala macam maksiat kita lakukan. Sholat enggak, ibadah enggak, zikir enggak lagi, ke masjid tidak lagi, maksiat jalan terus, tapi nikmat berlimpah terus, sehingga dia merasa, oh, aku enggak sholat saja dunia datang, aku enggak ibadah saja, oh berlimpah, mau begini saja dapat terus, oh berarti aku ini mulia, aku ini disayangi Allah. Hati-hati, hati-hati. Itu adalah istidraj. Apa istidraj? Lanjuran Allah. Biar dulu. Nah, dilanjut.
enak, 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 lalai, lalai, lupa, 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 lupa. Maka itu ada satu kalimat indah dari Rasulullah. Idza aradallahu bi abdihil khaira ajjala lahu uqubata fid dunya. Apabila Allah Ta'ala itu sayang, cinta kepada seorang hamba, Allah itu sayang kepada kita, cinta. Allah Maha Adil dan Allah Maha tahu apa yang pernah kita lakukan waktu hidup kita di alam dunia ini. Mungkin pernah bergelimang dosa, bergelimang maksiat, bergelimang kesalahan yang banyak. Allah sayang, maka Allah segera bersihkan dosa-dosa yang kita lakukan tersebut di dunia ini sebelum di akhirat. Karena kalau nggak dibersihin di dunia, itulah ketika orang yang akan meninggal sakitnya luar biasa. Ketika di kuburnya, rumah kalajengking, ular, api yang menyala-nyala. Sebenarnya kalajengking, ular, api itu bukan api sebenarnya, bukan kalajengking sebenarnya. Itu adalah jelmaan dari akibat dosa yang kita perbuat waktu di dunia. Itu yang menyiksa. Jadi kalajengking, jadi ular, api yang membakar terus, yang nggak ada hatinya, nggak ada keringanannya sampai hari kiamat. Paling ada keringanan ketika ada keluarga yang ngiringin Fatihah, ada ringannya. Saudara minta anak ada keringanannya. Setelah itu ajab lagi terus. Nah, Allah sayang, Allah cinta. Maka orang-orang yang berbuat maksiat, yang berbuat dosa yang Allah sayangi itu disegerakan Allah bersihkan di dunia ini. Dengan apa? Ya, dengan cobaan-cobaan. Ya, dengan ujian-ujian. Berupa mungkin dicaci maki orang, dia difitnah sana sini. Mungkin berupa penyakit yang gak sembuh-sembuh, tapi dia ikhlas, dia rela. Mungkin berupa dagangannya ditipu orang, mungkin hartanya diambil orang, mungkin perumahannya dimakan tikus kepala hirang. Teteh tahu nggak tikus kepala hirang? Teteh ini kebetulan ada tamu dari Bandung, dan jauh-jauh dari Bandung beliau datang ke sini dapat isyarat untuk ziarah ke Abah Guru, ziarah ke Jarok, silaturahim dengan jamaah kita. Berada bersama pian mantan artis, tapi sekarang jadi artisnya akhirat, insyaallah menuju Allah. Tikus kepala hirang tapi bahasa Indonesia-nya. Nah, cobaan-cobaan, ujian-ujian itu untuk apa sebenarnya? Pembersihan dosa. Jadi pian buat sama kurang macam-macam. Allah, menyasar dada. Tegaknya di. Tapi bagi orang yang paham ini, dia bisa dibaca-baca. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Kenapa? Kita tidak akan marah kepada orang yang menyambati. Kalau kita sudah mencintai Allah, tidak akan. Kenapa? Orang yang menyambati kita itu orang yang terbaik, orang yang paling baik. Kenapa? Dosa-dosa kita dia yang memikul. Amal kebaikannya untuk kita, alhamdulillah. Andaikan boleh menggibah orang, nah perlu kita gibah paling banyak nama kita, abah kita. Kenapa? Sudah digibah karena banyak kebaikan. Andaikan itu boleh menggibah, artinya
Orang yang menggibah itu sebenarnya terlihat orang yang menzalimi, padahal kita orang yang terbaik. Untungnya berduitan, perutnya lapar, pahalanya untuk kita, dosa kita dia yang ambil. Alhamdulillah. Luka kena duri aja 60 dosa dihapuskan Allah. Ini cara Allah. Kalau Allah itu sayang, bermacam cara Allah datangkan ujian. Jadi sebenarnya tingkatan ujian itu ada 3: bala, musibah, azab. Ada yang namanya bala, ada yang namanya musibah, ada yang namanya azab. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Apa itu bala? Bala, namanya bala. Bala itu sebenarnya kita kadang-kadang salah paham. Bala. Lalu menegakkan enggak? Bala itu bahasa Arab ya ujian. Nah, bala ini dikhususkan oleh Allah kepada para nabi, kepada para wali, kepada orang-orang yang arif billah, orang-orang yang soleh dan soleh. Bala apa itu? Mereka taat. Para nabi nggak maksiat, nggak ada dosa, maksum dari dosa. Para wali mahfuz dari dosa. Tapi lihat, mereka dapat ujian yang bertubi-tubi dari Allah. Nabi Ibrahim mempertahankan tauhid dibakar. Nabi Yunus kena kecewa dengan kaumnya yang tidak taat kepada Allah, ditelan oleh ikan nun. Nabi Isa, jadi alhamdulillah sekarang jangan lagi menyebut hari 25 Desember kelahiran Isa Al-Masih. Bukan karena Nabi Isa, tapi kelahiran Yesus Kristus. Menurut Islam, Isa dengan Yesus Kristus beda. Kita bukan berarti apa. Kelahiran Yesus Kristus bagi agama saudara kita Nasrani. Bagi kita, Nabi Isa adalah Nabi yang ke-24 sebelum baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengkabarkan, Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bani Israel, kata Nabi Isa, aku adalah Rasulullah, membenarkan Taurat dan memberikan kabar gembira, kabar bahagia untuk kalian. Ya'ti min ba'di, akan datang kepadaku seorang yang membuat kegembiraan alam semesta, kebahagiaan alam semesta, penyenang alam semesta, kabar bahagia bagi kita semua. Ya'ti min ba'di ismuhu, akan datang kepada kita seorang membuat kebahagiaan, kegembiraan, kabar bahagia. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Apa artinya? Seluruh nabi-nabi beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh nabi-nabi, nabinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Quran diungkapkan, kalau datang nabi itu kepadamu, maka engkau ikuti. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, kuntu nabiyyan wa adam baina roh wal jasad. Aku ini udah jadi nabi, kata Rasulullah, sedangkan Adam hanya antara roh dan jasad, belum dijadikan ke alam dunia, belum diciptakan jadi nabi. Jadi nabi yang mana? Nabi di alam arwah. Nabi siapa? Nabi seluruh roh-roh
dibimbing oleh Rasulullah ketika di alam arwahnya. Para nabi-nabi dibimbing oleh Rasulullah untuk ma'rifat kepada Allah, yang menuntun semua roh-roh ma'rifat kepada Allah di alam ajali, di alam arwah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menanya dalam Al-Quran, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Hei roh-roh sekalian, apakah aku ini Rabb kalian? Bukankah aku ini Rabb kalian, pencipta kalian? Ya Allah. Apa jawab Abul Arwah, diikuti oleh seluruh roh-roh. Qalu bala, ini ya Allah, engkau Rabb kami. Syahidna, kami menyaksikan engkau ya Allah. Nabi menuntut, bahkan inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillahi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam bi alfi 'am yusabbihullah dzalikan nur wa tusabbihul malaikatu tasbih. Adalah seorang Quraisy dalam bentuk nur ya Rasulullah, yang sangat indah, bertasbih kepada Allah, memuji Allah. Makanya Ahmad itu nama gelar dari Nabi Ahmad, itu orang yang sangat amat banyak memuji Allah, yang amat sangat amat banyak memuji Allah. Lidah beliau basah selalu menyebut memuji Allah. Ahmad sejak di alam ajali memuji Allah, pujian yang sangat luar biasa. Zahir ke alam dunia, langsung beliau sujud mengucap sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru bitamami. Nabi sujud, tangan mengangkat, langsung mengatakan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Rasulullah orang yang sangat amat banyak memuji Allah. Bahkan kita duduk-duduk dengan para sahabat, kumpul-kumpul seperti ini, sahabat cerita apapun, tapi dengarin, tapi bibir basah memuji Allah, berzikir mengagungkan Allah, baik zikir zahir maupun zikir batin. Jadi siapapun yang bibirnya basah menyebut nama Allah, dialah yang dialah yang mutabaah dengan Nabi, maka dia juga bergelar Ahmad, orang yang amat banyak memuji Allah. Tenggelam dalam lautan si Ahmad. Nama Nabi di alam arwah Ahmad, jahir ke bumi, disebut dengan nama Muhammad. Apa itu Muhammad? Yang sangat amat dipuji, yang sangat amat terpuji. Siapa yang amat memuji? Lihat firman Allah, Tazkuruni azkurkum. Allahu Akbar. Tazkuruni azkurkum. Hambaku, kalau kau berzikir, mengagungkan aku, memuji aku lebih memujimu lagi. Allah. Lebih lagi pujianku kepadamu. Allahumma shalli ala sayyidina. Maka yang paling banyak memuji Allah adalah Rasulullah. Maka Allah lebih memuji kepada Rasulullah. Siapapun yang memuji Allah, maka Allah akan lebih memuji kepadanya. Maka bagi orang yang panah di Rasulullah, ketika dia berzikir panah dalam lautan nurnya Rasulullah, karena rasanya lagi yang berzikir panah, si Ahmad yang berzikir, si Ahmad yang memuji Allah, si Ahmad yang bersatu tidak dengan panah di Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka ketika dia berzikir, tajalilah nur Nabi pada lidahnya. Ketika dia ingat Allah, tajalilah nur Nabi pada hatinya. Maka orang yang berkelakuan dengan akhlak yang mulia, ya jamalan kat tajalla bil masyariq wal maghrib. Nampak terjadi keindahan Rasulullah pada segala apa yang ada. Bahkan Nabiullah Isa bertawassul lawan Rasulullah ketika hendak menghadukan orang yang mati.
Ya Rabb, dengan Habdul Mustafa ya Allah, hidupkan yang mati ini. Nabi Isa pun seluruh nabi-nabi bertawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Isa ujiannya berat, berat sekali. Makanya ada ulil azmi minar rasul. Ulil azmi minar rasul itu berapa? Siapa yang tahu? Kita hitung pertama Nabi Nuh, ribuan tahun berdakwah, sedikit pengikutnya. Bahkan anaknya pun menantang. Allah Akbar. Yang kedua, Nabi Musa menghadapi Fir'aun dengan tantangan yang luar biasa. Sejak kecil tadi dihanyutkan ke sungai. Yang ketiga, Nabi Ibrahim yang dibakar di api, dan banyak ujian. Anak disuruh sembelih Ismail, banyak ujian. Yang keempat, Nabiullah Isa punya murid, ternyata ada murid pengkhianat. Di hadapan gurunya baik, tapi ini murid pengkhianat inilah yang mengkabarkan kepada orang-orang Romawi di mana persembunyian Nabiullah Isa. Dia yang membawa. Guruku di sana karena dapat hadiah, diiming-imingnya hadiah. Tapi Allah mau makar wa makarullah, wallahu khairul makirin. Allah angkat Nabiullah Isa ke langit. Si Yudas Iskariot dirupakan oleh Allah seperti rupa Nabiullah Isa. Ini menurut ajaran Islam. Maka oleh orang Romawi dikira Isa, kamu Isa, bukan. Aku Yudas, iya ditantang, disalib. Ternyata murid murtad itu sudah ada sejak zaman Nabi Isa. Yang mengkhianati gurunya, yang menyakiti gurunya. Kenapa pengaruh itu dan ini? Ini sudah ada. Tapi lihat ujung kematiannya disalib. Jadi orang yang durhaka kepada guru-gurunya tulus, guru-gurunya ikhlas membimbing ke jalan Allah, tapi karena masukan kanan, masukan kiri, lalu dia tergoda, tertipu, memusuhi, membenci sampai mati. Lihat, dikhawatirkan menjadi Allah berusaha pukul, matinya su'ul khotimah. Dan terjadi berat ujian. Tapi ujian yang paling berat di antara mereka semua ini baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujian yang terberat, ujian yang paling besar Rasulullah. Paling ganda ujian Rasulullah dan seluruh mereka cobaan yang luar biasa. Nah, bagi para nabi, cobaan ujian itu namanya bala. Untuk apa? Makin tinggi derajatnya. Meninggikan derajat terus, tambah naik, tingkat, terus. Nah, kenapa Nabi disalawati Allah? Kenapa Nabi dipuji oleh Allah? Karena kesabaran yang luar biasa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Begitu pula orang yang dapat cobaan, dapat ujian dari umatnya Rasulullah, dia sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapat salawat dan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah yang dapat petunjuk Allah. Siapa? Umat Rasulullah yang diuji, dapat cobaan, ujian, apapun. Bagi pecinta-pecinta Rasulullah, lihat para sahabat, mereka berani mengorbankan sekalian. Sayyidina Abu Bakar masuk ke Jabal Sur, masuk duluan beliau, karena banyak kala-kala jengking, ada ular di sana. Sayyidina Ali Karramallahu wajhah siap
di rumah ketika kami dikepung, beliau siap menggantikan tempat tidurnya Rasulullah. Semua para sahabat pencinta Nabi mengorbankan segala-galanya, siap mengorbankan sekali untuk Rasulullah. Siapapun yang mengorbankan sekali untuk Rasulullah tidak akan sia-sia. Jangankan kita, kulit saja setia dengan Nabi, gak mau pisah dengan Rasulullah. Sayyidina Jibril cuma sampai di Sidratil Muntaha, naik sejengkal menuju mustawa, tubuhku hancur dengan tajamnya untuk Allah. Tapi ini kulit terus naik ke hadirat Allah. Kulit apa itu? Kulit yang jadi sandalnya Rasulullah, yang jadi terompah Rasulullah sampai ke arsy Rabbani. Bukan hebatnya kulit, tapi dia nempel dengan Rasulullah. Maka siapapun yang ingin selamat dunia akhirat, ingin mendapat kemuliaan dari Allah dunia akhirat, maka nempellah selalu dengan Rasulullah. Memperbanyaklah salawat, perbanyaklah hati terpaut dengan Nabi, dimanapun berada selalu merasa bersama Rasulullah. Bahkan leburkan, ini wujud daripada nurnya Rasulullah. Maka ketika kau dapat cobaan, dapat ujian, dapat penderitaan, maka berbahagialah. Berarti kita mutaba'ah dengan Rasulullah. Dunia ini nggak nyaman sebentar, nikmatnya di akhirat. Makanya Nabi nggak pilih dunia. Bukan Nabi miskin, istri Nabi bukan miskin, anak Nabi bukan miskin. Mereka nggak perlu dunia, nggak penting dunia. Sampai 3 hari tidak berasap dapur mereka. Gak cari dunia. Kalau mau, tak tahu dunia. Gunung jadi enggak apa-apa, cuma sebentar, nikmat sekejap. Ayo kita makan paling enak. Kayak di Perancis itu ada orang punya murid di Perancis, katanya ada makanan sekali makan berdua suami istri itu 100 juta. Dan itu antri makannya. Ya enak sebentar, habisnya kemana? Jadi sampah. Nah, dunia ini. Allah. Fata morgana kayak mimpi. Nikmat kita di akhirat. Nabi dan para sahabat pilih akhirat. Dunia bukan tempat kami di akhirat. Jadi kalau dunia ini cobaan macam-macam, inilah dunia. Kata Buya Hamka, dunia ini lahir, menderita, akhirnya mati. Jadi ini rumusnya. Jadi kalau dapat nikmat bonus dari Allah, alhamdulillah. Kalau dapat coba, memang dunia dapat ujian. Para nabi ditinggikan derajat, naik. Musibah itu bagi orang yang beriman, tapi bagi ada berbuat dosa, ada berbuat kesalahan, ada berbuat keaiban pada masa lalunya, kalau datangkan cobaan, ujian apa? Kafaratul lidzunub, pembersihan dosa. Dosanya masih ada, masih banyak. Tidak akan lagi cobaan. Ketika akan meninggal, mungkin dibuat sakit dulu, setahun dulu, 2 tahun dulu, stroke dulu, jantung dulu, liver dulu, macam-macam. Cara Allah membersihkan. Dosanya masih ada, kata Rasulullah. Menjelang akan sakaratil maut, ya, diperberat roh itu keluar, sakitnya luar biasa. Tapi sudah paham nih rumusnya, pembersihan. Kalau kita redo sakit, dia sabar, ikhlas, karena dia tahu pembersihan roh dicabut, roh keluar, dosanya habis, dosanya bersih, langsung ke surga bighairi hisab. Alhamdulillah. Cuma mimpi tadi itu, nikmat sekejap daripada sakit selamanya. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, wa idza arada Allah bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yaumil qiyamah. Tapi bila Allah tuh enggak sayang, Allah enggak cinta, Allah marah, Allah murka, Allah benci, Allah biarkan
nyaman, enak, sehat. Oh, aku kok sehat terus. Sini ke majelis bayar kasih duitan, aku sembahyang pada bakada. Tapi tak kaji mau harap lain sudah nambah lapas sama sekali. Tambah sugi aku akan bujur juga. Nang sembahyang itu maka miskin terus, kan arah ini sugi terus. Nyaman ya kata. Lanjut terus enak, nyaman, sukses, mati langsung neraka. Nikmat sekejap, sengsara membawa kunat. Bukan bawa nikmat. Nah ini ujian, musibah namanya. Tapi bagi orang yang durhaka, orang yang maksiat, yang lupa kepada Allah, orang-orang yang kafir dapat bencana, itu azab namanya. Tanda orang dapat azab ketika dapat bencana, dia menggerutu, dia tambah jauh dari Allah, dia lalai dari Allah, dia lupa kepada Allah, azab namanya. Bukan dia orang kafir, ya kita orang beriman pun dapat aja waktu ya Allah kan adil, azab. Jadi azab jadinya sudah gugur tertimpa man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur lin'ami falyakhlud min bainis sama'i falyatlub rabban siwa'i. Siapa yang tidak reda akan ketentuanku, gak syukur akan nikmatku, gak sabar akan bala cobaanku, keluar dari korong langit ini. Cari Tuhan selain aku ya Allah. Sudah sakit bertimbang enggak bisa aduh kada ada sakitnya mati, mana sakit syukur khatimah. Jadi apapun jauh, hati-hati kita dapat nikmat tapi kita lalai, kita lupa, itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya Allah, aku akan lulur, akan putar mereka itu dengan jalan mereka tidak mengetahui. Harus sadar, langsung istidraj dilanjur ya, agak. Tapi istidraj yang paling dahsyat adalah orang yang durhaka lawan kuitan. Orang yang durhaka lawan kuitan dia paling ganal, mungkin nyaman sugi-sugi. Tapi ingat, sebelum matinya akan dilihatkan azabnya oleh Allah. Allah akan lihat azabnya, durhaka yang paling besar lawan kuitan. Hati-hati, jangan sampai kita berbuat durhaka kepada Allah. Jangan sampai kita, makanya syarat husnul khatimah itu ujar apa guru? Husnuzan billah wa husnuzan bi'ibadillah. Tanda orang itu meninggalnya husnul khatimah, tanda amal yang paling tinggi dan segala amal, berbaik sangkalah kita kepada Allah dengan apapun yang Allah takdirkan. Saya lagi, apapun yang Allah tentukan, walaupun tidak enak, tidak nyaman, sakitnya miskin itu, nggak nyaman. Tapi kita mengembalikan ini darimu ya Allah. Rela kita menerimanya, rela lapang dada menerimanya. Di kehendakmu, setiap kehendakmu pasti ada surat cinta dari Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridha kepada mereka. Kenapa? Karena mereka ridha kepada Allah. Apapun cobaan, apapun ujian, kita lapang dada, kita rela menerimanya. Baik sangka selalu pada Allah. Baik sangka aja. Apakah? Kenapa kayak dipulang, kayak begini pulang? Sudah tulisan dari Allah. Jalani, nikmati, doa tetap berhajat kok. Nyaman tuh hidup tuh. Ada takutar otak nih, ada bersamot. Nih, ada masalah gitu tuh, gimana? Capek dong. Nikmati jalan ini. Nih, mau tenggelam matahari, nikmati aja. Aduh, tenggelam juga, nikmati saja. Atau ini kan masih sore nih. Kapan malam? Nggak akan bakal malam, belum. Jalani aja kan malam.
begini, nikmati aja, jalani aja. Ujar saya kemarin, ketika pada percobaan kan saya berharap untuk dilepas, karena Allah melepaskan seorang. Ada waktu siang, ada waktu nikmati cobaan dari nikmati. Yang nyambat gue menyandang kamu. Makanya perlu belajar, perlu ngaji. Kalau Allah menghendaki batu jalanan dari permata diambil, nah digosok, sakit diguling nggak digosok, tapi jadi permata. Gosokan Allah. Wa sallallahu lalu wa husnuzan bi'ibadillah, baik sangka kita dengan hamba-hamba Allah. Baik sangka dengan para wali-wali Allah, orang-orang yang soleh dan soleha, orang-orang yang beriman, berbaik sangka, jangan buruk sangka. Ada riwayat Abul Qasim Junaidi al-Baghdadi, ini seorang wali besar Pak Bu. Apa kata beliau? Dengan jujur dia mengatakan, ini pelajaran untuk kita. Ketika aku sedang menunggu jenazah di sini bersama orang-orang banyak yang akan sholat di masjid As-Sunniziyah, aku menunggu jenazah untuk disolatkan. Tiba-tiba datang seorang miskin masuk sambil mengangkat tangan minta-minta. Tiba-tiba setelah melihat orang miskin yang minta-minta itu, lihat sini aja, Bapak, matahari itu biasa paling silau menikmati. Cuma pada dia harus paham. Lihat sini. Oh, halo, hai, ayo. Baru matahari kesini sudah abut. Biarin. Apa yang terjadi? Paling mata saya kesana. Kayaknya disuruh pakai kacamata juga di pemandangan. Di mata kiraan. Allahumma sholli ala sayyidina. Alhamdulillah melihat Allah Ta'ala melihat matahari yang tersangkut, kita sinarnya aja. Ya, menatap, melihat. Kalau kita mau melihat, lihatnya juga Allahumma sholli ala sayyidina. Baik. Jadi ketika ujar Imam Junaidi al-Baghdadi, aku sholat menunggu untuk mengusahakan jenazah di masjid As-Sunniziyah. Banyak orang datang. Tiba-tiba masuklah seorang pengemis, menadah tangan, minta. Lalu berhenti hatiku, orang ini coba bekerja, walaupun sedikit-sedikit bekerja, nggak akan minta-minta dia. Itu selesai. Malam hari aku merasakan kada nyaman beramalan, zikir nggak enak, sholat nggak nyaman seperti dulu lagi, bahkan nggak bisa amalannya, nggak nyaman, nggak damai. Apa isyaratnya? Ternyata kita ini buruk sangka kepada seorang hamba Allah, kepada seseorang di hati aja deh kejadian ini. Sudah sholat tuh nggak nyaman lagi. Jadi bila ada, kok kenapa ya aku nggak lezat lagi berzikir, nggak lezat lagi baca Quran, amalan kayaknya nggak biasa. Hati-hati, jangan-jangan montok di lantainya bagi orang. Jangan-jangan tuh suka gibah, suka membeberkan aib orang, atau suka menjelek-jelekan orang. Ini yang membuat kita sholat kita nggak enak, nggak khusyuk, membuat zikir kita ini nggak dekat dengan Allah, rasa nggak nyaman, bahkan membuat malas ibadah, malas zikir. Dan ini terjadi kepada waliullah Junaidi al-Baghdadi, wali besar. Dan dia mengakuinya, kenapa ya aku malam ini ya, kok amalanku nggak nikmat, bahkan berat berzikir, berat beramal, berat sampai ketiduran. Ketika ketiduran, beliau mimpi ada orang membawa talam pada makanan, ngantar kepada Junaidi al-Baghdadi, Junaidi nih makan. Ternyata Pak, talam itu berisi batang tubuh orang miskin yang disambar sidin dalam hati yang kemarin siang tadi. Kenapa Pak menimahnya?
bangun sendiri. Astagfirullah. Lalu ada isyarat dalam hati, cari orang itu. Kami minta maaf. Tapi kan kalau menyambatnya ada. Tapi di hatiku yang menyambat. Oh, dicari. Ketemulah di pinggir sungai. Orang miskin itu ternyata mencari daun-daun untuk dimakan. Ketika mulai mendekat, dia hendak minta maaf. Lalu sholat, apakah ngomong lagi-lagi hajurnya ini? Tahu betul sih dia. Sampai itu wali sekalinya. Enggak, aku sudah minta maaf. Semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni kamu. Allah bisa. Coba, hati-hati. Jadi, jangankan di muntung menyambat orang, di hati aja sudah berubah. Bergeritik aja saya di hati ini nah. Geritik di hati, buruk sangka lawan orang. Atau geritik hati kita, kata hati ini benci dengan orang, itu sudah berubah. Bagi orang wali-wali, makin keras tegurannya Pak. Jadi makin tinggi makannya, makin cepat orang menegurnya. Jika ditegur Allah masih bagus. Jadi geritik hati lah, ada papanya, ya. Nanti hati kita tutup. Ayo, apapun, setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan. Maka kepada orang lain lihat kebaikan-kebaikan orang. Kepada kita lihat kekurangan kita. Nah, tanda orang mendapat taufik inayah dari Allah, tanda orang itu dicintai Allah, pertama, selalu senang berbuat kebaikan, senang beramal, senang beribadah, walaupun di hatinya nggak ada keinginan untuk beramal, tapi terus beramal terus. Artinya, andaikan di hati itu nggak ada keinginan untuk beramal, tapi selalu berbuat amal, paham nggak? Asal kau sembahyang, tapi sembahyang ya. Asal kau tahajud di hati, tapi tahajud dia. Asal kau beramal dia, tapi beramal dia. Di hatinya nggak ingin beramal, tapi dengan tolong Allah dia senang beramal. Jadi dia bisa mengalahkan malasnya. Yang tidak ingin beramal dia bisa mengalahkan dengan tolong Allah. Dia rajin beramal, dia senang beribadah, dia senang berbuat kebaikan. Oh, senang. Wiridnya, yasinnya, tahajudnya, ibadahnya. Satu. Yang kedua, Allah hindarkan dia dari berbuat maksiat. Walaupun ada keinginan, malah ini nak jadi belayan. Ada geritik hati, tapi Allah tutup. Akhirnya nggak jadi belayan, kembali sekali jadinya. Kalau tidak pada ini. Pokoknya ingin maksiat, apa macam-macam diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Jadi maksiat yang nggak jadi digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Itu tanda orang dapat inayah taufik dari Allah. Kenapa dia bagi orang di motor? Lalu gantinya dengan baca tasbih, baca zikir, digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, selalu Allah buka hatinya untuk berhajat, meminta apa-apa, ngabilah ke Allah. Ada masalah, doanya ke Allah. Terus terbuka pintu doa untuknya. Allah buka hatinya. Itu tanda orang dapat inayah dari Allah. Tapi tanda orang yang dihinakan Allah, tanda orang yang dimurkai Allah, tanda orang celaka, selalu jatuh dalam maksiat, dan aku jatuh lagi, ada kematian, dan tak bangkit lagi, jatuh maksiat. Padahal di hatinya itu nggak ada keinginan untuk maksiat, nggak ada, tahu kesalahan. Jadi di hatinya nih, maaf, ingin berbuat baik, ingin berbuat taat, tapi nggak jadi. Hendak tahajud, nggak jadi. Mau salat subuh, nggak jadi. Mau sedekah, nggak jadi. Ada keinginan untuk berbuat baik, baca Quran, ada keinginan, tapi nggak terbaca. Nggak berarti saling, nggak jadi. Jadi di hatinya ada keinginan untuk berbuat kebaikan, tapi nggak pernah dilakukan. Hanya dengan anak-anak, tapi nggak pernah berbuat. Mau sholat nggak jadi, mau sholat tasbih nggak jadi, mau tahajud nggak jadi, mau bersolawat nggak jadi, apa aja hanya bersedekah. Jadi ada sih keinginan, tapi nggak sempat melakukannya. Jadi terdinding, terhijab dari melakukan kebaikan. Padahal ada keinginan.
Yang kedua, selalu terjerumus dalam maksiat dan dosa, padahal nggak mau dia. Mau ini, tapi ujung-ujungnya 4 juga. Akhirnya jatuh lagi, maksiat terus, padahal sudah nolak, hatinya nolak, tapi nggak bisa. Akhirnya maksiat jalan terus. Yang ketiga, tertutup dari mengadu berdoa kepada Allah. Ini alamat orang yang celaka. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, memberi tuntunan kepada kita, memberi petunjuk kepada kita. Terus berdoa. Maka itu jangan lupakan setiap sholat wasiat abah guru, ihdinas siratal mustaqim. Dalam sujudmu, kalau baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali baca. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Fatihah itu terbagi 2, untuk Allah, untuk hamba. Untuk kita, kalau untuk Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Tapi untuk kita kepada Allah, wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami minta tolong. Kami kata kau ba'ama kalau tidak dengan tolongmu. Ihdinas siratal mustaqim, minta tunjukin pada jalan yang lurus. Apa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini hak kita minta kepada Allah. Maka sujud. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Dalam tahiyat kita baca innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, hamba berlindung kepada azab jahannam. Apa jahannam itu? Ya neraka, jahannam ya. Sebenarnya jahannam sebenarnya jauhnya darimu ya Allah. Jauhnya darimu ya Allah. Jauhnya dari Rasulmu ya Allah. Sehingga para wali-wali berdoa, ya Allah, apa arti di surga kalau tidak bersama Rasulullah? Maka minta kita agar kumpul di surga, kumpul dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin bisa kumpul dengan Nabi di surga kalau tidak kumpul sekarang di dunia ini? Dengan apa? Dengan sunnahnya Nabi, dengan memperbanyak salawat kepada Nabi, dengan mengikuti ajaran-ajaran Nabi, dengan mutabaah kepada Nabi zahiran wa batin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Misalnya kajian kita sore ini mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua.